clouds of hydrogen collapse further and further under the force of gravity, and the life cycle of a new star has begun. A star was born that would come to be known as the Sun. Luar biasa ya. Waduh, luar biasa sekali. Memang ini fenomena luar biasa. Hai Young Leaders, jumpa lagi nih dengan Coach Lisa Aiko dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia asik dan menyenangkan. Nah, Young Leaders, kali ini kita akan membahas tentang apa sih? Kita akan membahas teks eksplanasi. Tadi sudah lihat videonya kan? Luar biasa kan fenomenanya. Kita sudah menyaksikan video tentang fenomena alam yang terjadi ya, baik di bumi ini, di alam semesta, ya kan? Nah, saat ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Tapi sebelumnya, Coach Aiko akan memunculkan gambar tentang ini nih. Apa nih gambarnya? Ini adalah gambar proses terjadinya gempa bumi. Mungkin yang leader udah mikir, ya aku tahu sih gempa bumi, tapi apa sih itu? Ya, tahu cuma tidak tahu prosesnya seperti apa. Nah, selanjutnya gambar ini, ya, ini ada gambar, ada gletser, ya, kemudian laut, ya, kemudian ada danau darat, ya, mereka menguap, ya, ada penguapan baik salju, ya, dari salju, kemudian dari laut, lalu awan, dan akhirnya turun hujan, ya, ataupun turun salju, ya. Ya. Nah, ini adalah fenomena juga. Sebenarnya Coach Aiko mau ngomong apa sih? Kita mau bicara tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi ialah teks yang menjelaskan mengenai proses atau tahapan kenapa dan bagaimana fenomena atau peristiwa tersebut terjadi, yang leaders, ya. Jadi sekali lagi, proses yang menjelaskan mengenai proses atau tahapan kenapa dan bagaimana fenomena atau peristiwa itu bisa terjadi, ya. Nah, seperti contohnya ini, proses terjadinya tsunami. Ada yang pernah baca? Ada yang pernah melihat di TV, ya? Atau melihat di sosial media? Nah, yang pertama, ini kok ada gambar belah-belah, itu apa ya? Nah, itu patahan, ya. Jadi patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Kemudian yang kedua, wah, ini dari patahan itu muncul apa itu gambarnya, ya? Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Tuh, ya, naik ke atas, ya. Lalu mengakibatkan air lautnya jadi naik. Nah, kemudian setelah surut, air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang yang besar. Wow, dahsyat ya yang leaders. Tapi itulah yang terjadi dengan tsunami. Tuh, gambarnya bergerak, ya. Lautnya tinggi banget, ya, gelombangnya maksudnya, ya, gelombang air lautnya tinggi sekali. Nah, itu tadi adalah contoh teks eksplanasi, ya. Nah, dari gambar-gambar tersebut kita harus tahu dulu sebenarnya, ya, tujuan dari teks eksplanasi itu apa? Apa sih Coach Aiko tujuannya? Kenapa sih kita harus belajar itu? Yang pertama adalah menjelaskan fenomena yang terjadi. Bila yang leaders mempelajari teks eksplanasi, yang leader akan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi itu apa, bagaimana prosesnya, tahapannya, ya, kenapa peristiwa itu bisa terjadi, ya. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Coach, peristiwa apa? Ya, apa saja. Fenomena alam, fenomena sosial, ya. Yang leaders bisa menjelaskan. Itu sebabnya hari ini kita belajar teks eksplanasi, ya. Nah, ini tadi, ya, ini gambar tentang tsunami ini tadi. Nah, ini di bawahnya ada tulisan, ya, ada tulisan
teks eksplanasi, proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal dan selanjutnya. Ya, ini adalah teks eksplanasi contohnya. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa sih, Coach? Teks eksplanasi, apa yang membedakan teks eksplanasi dengan teks-teks yang lain? Yang pertama, struktur terdiri dari pernyataan umum. Ya, kalau kita menulis teks, yang pertama pasti pernyataan umum untuk teks eksplanasi ya. Kemudian urutan sebab akibat. Oh, ini seperti ini diakibatkan seperti itu. Tadi yang Coach Aiko jelaskan ya, terjadi tsunami diakibatkan oleh apa gitu ya. Serta ya, jadi urutan sebab akibat serta juga interpretasinya bagaimana. Ya, ada interpretasinya. Oh, karena ini begini, karena itu gitu ya. Yang leaders, jadi sudah jelas ya sampai di sini. Nah, yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi bukan mengarang indah ya, bukan juga mendongeng, bukan ya. Tapi faktual, berdasarkan fakta seperti yang video tadi yang leader lihat ya. Juga tadi yang Coach Aiko tampilkan, video tsunami yang dahsyat itu betul-betul ada. Ya, bukan cerita dongeng ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, faktual. Faktual itu apa sih, Coach? Ya, faktual itu memuat informasi yang sifatnya ilmiah atau keilmuan. Contohnya seperti sains. Ya. Jadi ketika yang leader belajar tentang sains, ya, yang leader dapat menerapkan ya teks eksplanasi itu. Itu sebabnya hari ini kita belajar teks eksplanasi supaya yang leader dapat menjelaskan kenapa peristiwa ini terjadi, kenapa fenomena itu terjadi, ya. Ada sebab akibatnya gitu ya. Jadi bukan mengarang indah ya. Itu sebabnya hari ini kita belajar teks eksplanasi ya. Selanjutnya bersifat informatif. Nah, ya, serta tidak berusaha untuk mempengaruhi ya yang lain, orang lain, teman kita untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi kita menjelaskan fenomena tersebut bersifat informatif. Ini loh kejadiannya seperti ini. Berdasarkan penelitian seperti ini. Jadi bukan bersifat apa? Mempengaruhi. Kamu harus percaya, kalau enggak percaya gawat kamu. Bukan begitu. Tidak pakai mengancam ya. Bukan ya, bukan seperti itu. Bukan juga bergosip, kamu harus gini, harus itu. Bukan ya, tapi ini bersifat informatif. Yang selanjutnya, memiliki atau menggunakan sequence markers ya. Contoh pertama, kedua, kan tadi ada urutan tahapannya ya. Tahapan penjelasan. Kenapa itu terjadi? Disebabkan oleh ini. Ya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, bisa juga menggunakan artikel pendukung ya, seperti teks eksplanasi sosial dengan strukturnya dan sebagainya. Nah, sekarang selanjutnya ini penting sekali. Bagaimana kita menentukan gagasan umum teks eksplanasi? Apa sih, Coach, gagasan umum itu? Nah, gagasan umum itu adalah ide-ide. Wah, gagasan-gagasan yang akan menjadi topik yang dibahas dalam teks eksplanasi. Wah, seru kan? Jadi yang leader akan belajar untuk apa? Menemukan ide. Nah, ini ya. Nah, ide pokok sekarang. Jadi dalam teks eksplanasi itu ada ide pokok. Apa itu ide pokok ya? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lainnya adalah gagasan utama. Nah, ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Jadi kalau ada instruksi dari coach misalnya, ayo dalam satu paragraf ini intinya apa? Ide pokoknya apa? Ya, ide pokoknya apa? Gagasan utamanya apa? Jadi tahu, oh dalam satu paragraf ini ada intinya ini gitu ya. Sehingga yang leaders dapat menulis sebuah teks atau karangan ya. Kita belajar
ide pokok hari ini ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebuah teks kita menemukan gagasan pokoknya atau ide pokoknya atau gagasan utama ya. Misalnya contoh nih, memasuki puncak arus balik H+7 bla 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 bla. Panjang sekali kan? Ada sekian kalimat. Nah, gagasan pokoknya cuma satu. Kemacetan arus lalu lintas di daerah A misalnya. Seperti itu. Ya, mudah bukan? Nah, selanjutnya 5 langkah menemukan ide. Bagaimana caranya sih menemukan ide pokok atau gagasan utama? Intinya, nah, yang pertama tentu saja baca seluruh paragraf dengan cermat. Ya. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Ya, dicermati. Yang leaders jangan cuma dibaca selesai. Oh, jangan seperti itu ya. Dicermati. Selanjutnya, baca kalimat demi kalimat sampai yang leaders menemukan ide pokok paragraf. Ya, dalam satu paragraf ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, ya, atau awal dan akhir dari paragraf, ya. Selanjutnya, tandai ide pokok tiap paragraf, ditandain. Ya, ditandai, oh ini ide pokoknya. Selanjutnya, tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, gagasan utama dapat dilihat pada jenis paragraf, ya. Paragraf deduktif apa itu? Pada paragraf deduktif, gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Deduktif, awal paragraf. Ya. Sekarang, paragraf induktif. Pada paragraf induktif, gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang terletak di akhir. Jadi gagasannya ada di akhir dari paragraf. Deduktif, awal, induktif, akhir, ya. Selanjutnya, yang ketiga, paragraf campuran. Apa itu? Diwakilkan di awal dan di akhir, ya. Seperti itu. Nah, seperti itu yang leaders, semuanya mengerti bukan? Untuk latihan di rumah, lihat gambar berikut ini. Coba kalian lihat gambar tersebut, lalu cobalah berlatih di rumah, ya. Buat teks eksplanasi sederhana yang simpel aja, ya, mungkin hanya berapa kalimat gitu ya, dan coba buat juga gagasan utamanya. Nah, apa ini? Siklus air ya, di situ ada kondensasi, evaporasi, ya, seperti itu ya. Nah, yang leaders, demikian tadi kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Bye.